Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saya nggak sabar kayaknya udah pengen mengucapkan greetings ini ya, salam ini. Ini yang setelah 20 tahun lebih mungkin dalam ibadah pertama kali mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu atau selamat hari Minggu pagi. Dan kedepannya kita akan terus menyapa dengan seperti ini, puji Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Ini ibadah pertama kali kita di pagi hari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, minggu lalu kita memulai dengan satu tema yang baru yang akan kita pelajari, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa tentang yang namanya memuji dan menyembah atau praise and worship ya. Kemarin minggu lalu pastor kita sampaikan why we sing, kenapa alasan membuat kita ini kita menyanyi untuk Tuhan, kita memuji Tuhan. Jadi tahun ini seperti saudara tahu kita kembali kepada dasar-dasar dari apa yang kita lakukan. Kita mau mengerti, we want to understand the reason why we do what we do. We do what we are doing right now, and then even we did not do what we didn't do. Apa yang kita lakukan dan bahkan apa yang tidak kita lakukan. Jadi ketika kita melakukannya dengan pengertian, saya percaya ada kuasa dari Tuhan yang boleh bekerja gitu. Nah, saya udah gak sabar untuk sampaikan firman Tuhan tentang memuji ini karena setelah dipelajari ya, ada satu kuasa yang luar biasa. Jadi ketika kita menyanyi ini, kita bukan hanya menyanyi, sekedar menyanyi, menyampaikan suara atau membaca lagu dengan dikasih note-note gitu, dengan dikasih nada-nada, tetapi ada kuasa di dalamnya. So, saudara boleh simpan itu, sabar dulu, tapi hari ini saya mau pakai seiring dengan ini menjadi satu hari yang pertama, ini satu babak baru ya, satu momen yang baru, satu bab yang baru dalam buku Rochester City Blessing, dalam cerita Tuhan dalam gereja ini. Jadi saya mau pakai momen ini, minggu ini, waktu ini, kali ini untuk menyampaikan kira-kira apa yang Tuhan mau sebenarnya untuk kita sebagai gereja di dalam perjalanan kekristenan kita baik secara pribadi maupun secara korporat atau secara jemaat. So saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul pagi ini yaitu Change for Growth. Change for Growth ini artinya kira-kira perubahan untuk pertumbuhan. Perubahan untuk adanya sebuah pertumbuhan. Nah kalau sudah lihat, saya menemukan satu gambar yang bagus, ini gambar seekor kupu-kupu ya dengan seni, bukan gambar asli binatangnya. Saudara tahu bahwa cerita kupu-kupu itu dia apa ya, kalau dari ulat ganti jadi kupu-kupu, bukan ganti sih, berubah itu prosesnya apa namanya? Metamorfosis gitu. Saya tadi kadang-kadang tuh udah tua jadi suka hilang gitu, padahal dulu ingat. Metamorfosis saya ingatnya Fata Morgana, bukan ya. Apa gitu, kata yang aneh-aneh saya coba ingat gitu, oh iya metamorfosis gitu. Saya nggak cari di Google sih. Tapi saudara lihat bahwa seekor ulat dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang luar biasa. Dari seekor ulat yang mungkin orang lihat geli gitu ya, ugly, tapi menjadi seekor binatang yang bisa terbang, yang indah dinikmati banyak orang. Itu dia menjalani sebuah proses yang tidak gampang gitu. Ada proses dalam sebuah perubahan dan seringkali kita lihat bahwa di dalam sebuah perubahan ya proses ini tidak bisa dihindari dan ada yang namanya perubahan yang seringkali menyakitkan gitu. Menyakitkan bahwa ketika dia menjadi sebuah kepompong dan dia sudah di dalamnya itu mulai berubah menjadi seekor kupu-kupu, ketika dia mau keluar dari kepompong itu seperti yang susah payah, struggle. Dan saya pernah baca bahwa kalau kita coba untuk tolong si kepompong itu, kokun itu, kalau kita coba gunting, dia ternyata tidak akan menjadi seekor kupu-kupu yang kuat. Dia bisa jadi tidak terbang. Ternyata dalam proses dia berubah keluar, itu dia melatih otot-ototnya, dia melatih tubuhnya, sehingga pada akhirnya ketika dia keluar, dia menjadi kupu-kupu bisa mengembangkan sayapnya dan bisa terbang. Nah kira-kira saya mau sampaikan satu firman Tuhan dalam konteks gereja ini, yaitu dengan judul Change for Growth ini, kira-kira seperti itu. Bahwa kita perlu mengalami sebuah perubahan dalam kita bertumbuh gitu. Dan kalaupun kita mengalami perubahan, itu tujuannya untuk bisa ada yang namanya sebuah pertumbuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau mulai dengan ini. Di depan ada beberapa kalimat ditulis gini, the what, the how, and the why. Nah kita melakukan apa yang kita lakukan.
kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita memutuskan sesuatu dan kemudian ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir bagaimana untuk bisa mendapatkan hal itu. Tetapi yang sering kali kita lupa, alasan dari kenapa kita melakukan hal itu. Misalnya kita mau beli rumah misalnya, oke saya mau beli rumah. Nah beli rumah berarti ada prosesnya. Itu beli rumahnya misalnya what-nya, how-nya itu bagaimana? Oh berarti kita mesti tabung, oh berarti kita mesti menghubungi bank, oh kita berarti mesti pilih, mesti hubungi realtor dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kita mau beli rumah? Itu karena kita butuh yang namanya tempat tinggal. Nah itu the why-nya. Demikian juga sama misalnya dengan menikah. Orang mungkin menikah dengan alasan, oh ya karena saya sudah berumur atau karena tekanan sosial, udah ditanya-tanya terus gitu. Tapi again bahwa orang mau menikah kemudian ada yang namanya how, bagaimana. Tentu mesti cari, mesti kenalan, mesti menjalani prosesnya. Tetapi tujuannya apa? Nah banyak kali kita tidak memiliki tujuan yang kuat atau bahkan tidak memiliki tujuan sama sekali, hanya sekedar ngeflow aja, hidup jalan aja. Sebenarnya banyak contoh demikian juga dengan misalnya pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi dari what and how yang paling penting itu the why-nya. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Kenapa kita berubah? Contohnya pada pagi hari ini, kenapa sih sebenarnya ini salah satu hal kecil yang kita lakukan, kita berubah dari minggu sore ke minggu pagi. Dan kenapa juga misalnya waktunya sekarang? Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu momentum perubahan yang signifikan untuk kita gereja ini, di mana kita boleh mengucap syukur ya selama mungkin lebih 2 dekade, sepertinya lebih dari 20 tahun kita ibadah sore dan pagi ini kita punya kesempatan, kita mengucap syukur ya buat fasilitas yang Tuhan berikan, kita mengucap syukur buat semuanya sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan untuk ibadah lebih pagi dalam arti, well ya betul, kita bisa menikmati hari lebih panjang, kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi kembali pertanyaannya bahwa apakah kita berubah hanya demi kenyamanan? Apakah kita berubah dari sore ke pagi hanya untuk kita bisa melakukan atau kenikmatan yang kita bisa nikmati? Well kita istilahnya kita tidak menafikan bahwa ya memang ada kenyamanan, kita bisa melakukan banyak hal. Ini sayangnya hujan ya, kalau panas pasti udah ada yang pikir mungkin mau ke pantai gitu. Saya juga pikir habis ini kita mau kemana nih, makan di mana sama-sama gitu kan, puji Tuhan. Tapi again Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, perubahan ini untuk apa istilahnya? Nah yang perlu kita ingat bahwa di dalam sebuah pertumbuhan, kenyamanan itu adalah sebuah bonus dan bukan yang namanya tujuan. Betul? Kita menikmati satu kenikmatan, kenyamanan. Dan kalau dalam sebuah proses kita menikmati banyak hal yang enak yang kita nikmati, itu adalah sebuah bonus yang bisa kita nikmati. Tetapi tujuan dari kita berubah bukan untuk sekedar mengalami yang namanya kenyamanan, betul ya? Tetapi ada tujuan utama kenapa kita berubah, ada alasan utama kenapa kita berubah. Nah jadi pertanyaannya kenapa kita pindah nih contohnya jadi ibadah pagi. Nah ini yang saya mau sampaikan yaitu change for growth, itu artinya kita boleh berubah untuk satu tujuan yaitu demi kita bisa bertumbuh. Ada amin? Jadi perubahan untuk pertumbuhan. Berubah untuk bertumbuh supaya ada pertumbuhan di mana kita bisa bertumbuh lebih sehat lagi, kita bisa bertumbuh lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi di dalam Tuhan, kita bisa lebih besar lagi, kita bisa lebih berbuah lagi sebagai gereja Tuhan maupun sebagai individu. Ada amin? So that's the purpose of the change and so many changes that we will do in the future that we want to change because we want to grow. It is change for growth, berubah untuk bertumbuh. Nah ada satu alasan utama, kita lihat. Let me start the first point with this, that growth is God's desire for all of us. Bahwa pertumbuhan itu adalah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Jadi Tuhan mau untuk setiap kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Ada amin? Nah firman Tuhan katakan begini, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. So this is what the Bible says, that God wants us to grow up. It's simple from the Message translations.
It says that God wants us, every one of us, to grow up. Grow up is not like just growing up, getting taller, getting bigger, but let's see, grow up to know the whole truth and tell it in love like Christ in everything. So we are to grow up like Christ. So Christ is our model. Christ is our model, like Christ in everything. So we take our lead from Christ, who is the source of everything that we do. Nah, secara singkat saya mau katakan begini, bahwa Tuhan mau agar kita terus bertumbuh di dalam segala hal. Jadi ini bicara tentang pekerjaan, kerohanian, tentang pelayanan, keuangan dan lain sebagainya, ke arah Dia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya, at the end of the goal is so we can be more like Christ. Kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Ingat bahwa kita ini sebagai gereja Tuhan, kita adalah mempelai wanita Tuhan yang dipersiapkan, betul ya? Kalau orang mau menikah itu kan wah mungkin udah lulurannya dari 6 bulan sebelumnya kali ya. Udah perawatan kulit, itu wah ke salonnya, dipersiapkan supaya pada hari pernikahan itu terlihat baik. Dan demikianlah gereja Tuhan. Tuhan mau persiapkan kita bertumbuh terus semakin serupa dan segambar dengan Tuhan di dalam apa? Yaitu di dalam karakter dan di dalam karya. Semakin serupa dengan karakter Tuhan, jadi sederhananya kalau yang dulu marah-marahnya sering, jadi lebih kurang, jadi lebih sabar, dan seterusnya dan banyak contoh. Dan pada akhirnya keberadaan kita di dunia ini yaitu kita boleh menggenapi amanat agung yang dari Tuhan. So the existence of our life in the end is we will fulfill the great commission that God has already given to our life, to the church. So, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan itu adalah dalam sebuah tema amanat agung dari Tuhan, di mana pada akhirnya sebagai gereja Tuhan kita boleh menjangkau orang, kita boleh memberitakan kabar baik, kita boleh menyatakan Injil kebenaran firman Tuhan, menyatakan keselamatan, membaptis orang, memuridkan orang, seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Itu adalah amanat agung dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau ditanya, saudara mau bertumbuh enggak? Tentu mau ya. Kita semua mau bertumbuh. Kita mau taat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Kita bukan hanya pengen bertumbuh, tetapi ketika ada sebuah proses jalan, mari kita boleh terus juga memberikan yang terbaik supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita rindu untuk bertumbuh. Tetapi ada satu pertanyaannya begini. Kalau kita lihat orang mau bertumbuh, tetapi kenapa orang tidak bertumbuh? Nah, itu dia. Why people does not grow, gitu. Tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa orang tidak bertumbuh di dalam kerohanian mereka, di dalam kedewasaan mereka, mungkin di dalam kita bisa aplikasikan juga di dalam bisnis, di dalam keuangan, gitu. Permasalahannya begini, bahwa sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan berada pada yang namanya keinginan. Karena kalau dikatakan orang mau bertumbuh, semua mau bertumbuh. Orang mau menjadi semakin serupa seperti Tuhan, ya mau. Bisnisnya mau besar, tentu mau. Mau tambah luar biasa, semuanya mau. Keluarga mau menjadi semakin baik, mau ada pemulihan, semuanya mau. Tetapi ini yang menjadi masalah bahwa seringkali yang menghambat sebuah pertumbuhan yaitu proses yang tidak mau dijalani. Banyak orang tidak mau menjalani proses. Kenapa? Karena ternyata growth requires change. Untuk bertumbuh itu perlu yang namanya sebuah perubahan. Perubahan itu adalah satu hal yang sangat penting, yang perlu, tidak bisa dihindari. So change is important, it is necessary and unavoidable for growth. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara tidak bisa menghindari itu yang namanya perubahan. Yang bisnis, ngurus 5 orang mungkin bisa tahu dengan ngurus 10 orang, beda ya. Dan manajemennya pun beda. Urus keuangan juga demikian. Menjadi supervisor, beda. Wah kayaknya kalau jadi ini, jadi tambah tanggung jawabnya, aduh tambah pusing. Well ya, saudara punya 5 sapi sama punya 100 sapi kan beda ya. Tapi maunya yang mana? Mau punya 5 sapi atau 100 sapi? Kalau bisa punya banyak sapinya. Tapi dengan banyak sapi, banyak masalah tentu. Dengan bertumbuh, ada masalah baru.
ada proses yang baru, ada pengembangan kapasitas, kita harus stretch diri kita mungkin ditarik ke sana kemari, mungkin mikir lebih banyak. Nah ini tadi, bahwa growth requires namanya change. And change is important, change is necessary, and then change is unavoidable for growth. Tidak bisa dihindari, tidak bisa tidak, kita perlu yang namanya mengalami sebuah perubahan untuk kita bertumbuh. Jadi untuk bertumbuh perlu ada perubahan, perlu ada yang diubah, dan pasti ada yang berubah. Saudara, kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan yang ada di dunia ini, tambah lama kita akan ke belakang. Gitu. Ingat gak dulu punya BlackBerry kayaknya udah keren banget ya. Wah udah paling top itu. Teknologi semakin berubah. Begitu ada yang namanya keluar iPhone, begitu keluar yang namanya aplikasi, BlackBerry gak ngikutin tuh. Itu fatalnya BlackBerry, dia bilang bahwa kita cukup orang akan tetap butuh BlackBerry. Dia nggak menyediakan aplikasi, sementara orang bikin aplikasi buat macam-macam lah kembali ya, ada pokoknya macam-macam aplikasi, dia nggak mau. Pada akhirnya dia dipaksa untuk ngikut. Waktu dia bikin, akhirnya dia kerjasama dengan Android misalnya, tapi udah telat. Saudara lihat Kodak sekarang kemana nggak tahu. Terus apalagi BlackBerry dan banyak perusahaan yang Nokia misalnya, mereka nggak ikut yang namanya perubahan yang diperlukan sebenarnya, gitu. Itu atau timingnya juga yang ya ketika orang berubah nih, enggak lah kita oke. Tambah lama karena tidak mengikuti perubahan, tidak mau berubah, maka dia tidak bisa bertumbuh. Nah jadi ini satu prinsip yang bisa kita terapkan di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi bahwa pertumbuhan itu adalah sebuah hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. God requires us, it is God's desires for us to grow. Tuhan mau kita bertumbuh. Jadi Tuhan menerima setiap Bapak Ibu Saudara apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara menjadi apa adanya. Ada amin. Kita diterima Tuhan, berdosa Tuhan terima kita. Ada kasih karunia dari Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau saudara menjadi seperti biasa-biasa aja. Saudara, Tuhan tidak mau untuk engkau hidup di dalam kepahitan. Hidup di dalam kebencian dan lain sebagainya. Tuhan mau mengubahkan kita. Tetapi kembali di dalam proses pertumbuhan itu perlu ada perubahan. Perlu ada komitmen dari kita untuk berubah, untuk mengubah sesuatu. Misalnya kalau kita mau dilepaskan dari yang namanya kebencian, kita perlu mengampuni orang lain. Betul ya? Prosesnya mengampuni. Gampang enggak? Enggak gampang. Seringkali begitu berat, sakit sekali. Itu adalah firman Tuhan. Dan ingat bahwa pengampunan itu adalah keputusan bukan perasaan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, maka kuasa Tuhan bekerja, engkau akan dibebaskan dari belenggu-belenggu yang ada. Dan kemudian engkau juga melepaskan berkat Tuhan kepada orang yang bersalah kepadamu. Dan orang itu juga bisa menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Nah itu adalah sebuah contoh. Perubahan terus terjadi. Kita sebagai gereja Tuhan, kita juga perlu mengikuti namanya perubahan yang diperlukan supaya kita bisa bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan kita ya. Kalau kita lihat bahkan satu hal yang tidak pernah berubah di dunia ini, yaitu perubahan itu sendiri. One thing that is permanent is change itself. Itu ada filsuf Yunani yang katakan seperti itu. Bahwa satu hal yang tidak boleh berubah dan tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Dalam arti apa? Perubahan itu terus terjadi gitu. Selalu berubah. Kita sebagai manusia kita bertumbuh tambah tinggi, tambah lebar, semoga enggak kali ya. Maksudnya ada hal yang berubah, kita bertumbuh, sel-sel kita ganti semuanya dan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi saudara, mari kita ingat yang pertama bahwa Tuhan ini mau kita untuk bertumbuh. Dan di dalam pertumbuhan ada yang namanya proses. Dan di dalam sebuah proses itu memerlukan yang namanya perubahan. Nah kita lihat, apa yang menjadi batasan di dalam kita berubah? Tentu kita tidak berubah hanya sekedar berubah. Kita tidak berubah hanya sekedar mengikuti zaman yang ada. Atau mengikuti gerakan sosial yang ada. Ini kan kalau kita lihat udah aneh-aneh ya, banyak. Jadi orang sekarang kebenaran itu ditentukan oleh berapa banyak orang yang percaya akan kebenaran itu. Dan semakin mereka ribut, loud gitu atau suaranya besar, itu semakin diakui. Ini kalau dilihat, saya nggak tahu terakhir berapa, tapi
gerakan untuk yang LGBT dan seperti itu nggak ada 3% dari Amerika. Tapi bisa rame tuh dan orang banyak ngikutin. Kenapa? Karena mereka loud dan banyak orang ngikutin. Apakah kita berubah hanya sekedar karena orang berubah? Atau masyarakat berubah? Nah, apa yang menjadi boundaries? So what is the boundaries? So we need to grow within the boundaries. And our boundaries is the word of God. The truth of the word of God. And to become like Christ. So let's see Ephesians chapter 4 verse 15. Ini adalah batasan atau panduan ya, tuntunan dari firman Tuhan di dalam kita berubah. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dari The Living Bible saya bacakan. Instead, we will lovingly follow the truth at all times, speaking truly, dealing truly, living truly, and so become more and more in every way like Christ who is the head of his body, the church. Tetapi dengan berpegang teguh kepada yang namanya kebenaran. Nah di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Wah saudara, ini adalah satu ayat yang luar biasa nih. Jadi kembali, waktu kita bicara sebuah pertumbuhan, kita bicara tentang yang namanya perubahan, kita melakukan sesuatu yang berbeda mungkin oke, kalau itu diperlukan. Tetapi batasannya apa? Jadi kita bertumbuh bukan sekedar bertumbuh, kita berubah bukan sekedar berubah, tetapi kita berubah untuk bertumbuh dalam panduan firman Tuhan. Nah ini jangan salah mengerti kembali, jadi kita tidak hanya sekedar berubah karena, oh ya pastor kita kan punya gedung, kita pakai pagi. Oke, pindah pagi itu gampang. Gitu. Tapi kenapa kembali? It is not about what or how, but it is the why. When we understand the why, I believe that God can give us a way. God will lead us. God is able to equip us, enable us to make the changes necessary in order for us to grow. Kalau kita ngerti kenapa, kita bisa menjalani semuanya tuh. Tuhan bisa mampukan kita. Tuhan bisa perlengkapi kita. Ini beberapa bulan lalu, saya nggak tahu kayaknya tahun lalu deh. Saya sempat khotbah di Boston dan saya khotbah di sini. Terus saya nggak tahan gitu, bahwa saya sampai berkaca-kaca di depan dan saya begitu emosional. Ada sampai saya dengar bahwa ketika setelah khotbah terus di tengah minggunya ada yang tanya di jemaat Boston, ada yang sampaikan ke saya, kenapa pastor kok he's so emotional, bukan marah-marah maksudnya, tapi saya sampaikan saya tuh sebenarnya takut. Kalau saya jujur buat Bapak Ibu Saudara, sebagai pastor, sebagai gembala, rencana ini udah lama nih, udah dari 2 tahun lalu dan bahkan udah dari sejak kita beli gedung kan semuanya udah tanya, pastor udah punya gedung nih, kapan kita pagi gitu ya. Waduh, ada banyak pertimbangan yang ada di pikiran saya. Saya pikir gimana ada hal ini, banyak hal. Tapi saya kayak gentar gitu, aduh Tuhan mampu gak kita nih? Karena banyak konsekuensi yang akan kita jalani nih. Ada akibat dari keputusan yang akan kita ambil. Contohnya saudara bisa lihat, ini praktikal, saudara lihat hari ini kita gak ada pemain keyboard. Gitu. Wah kayaknya musician, aduh kita udah lack of resources gitu. Aduh gak ada ini gimana ya. Nah itu yang menjadi ketakutan saya, tapi Tuhan tegur saya benar gitu. Bahwa kalau ada rencana Tuhan, jalan di dalam rencana Tuhan, Tuhan yang bisa perlengkapi. Tuhan yang bisa memberikan. Bagian kita meminta kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Jadi waktu kita mau melakukan sesuatu, ada tuntunan dari Tuhan, kita tidak berhenti karena tantangan, betul? Kita tidak berhenti juga karena ada yang namanya kenyamanan. Tapi kita berjalan berdasarkan visi yang dari Tuhan. Nah hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan yang baru yang dari Tuhan. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh berubah dengan satu panduan. Panduannya apa? Yaitu di dalam panduan firman Tuhan. Saudara jangan hanya sekedar berubah hanya untuk sekedar berubah. Tapi mari kita doakan bersama biar setiap keputusan yang kita ambil, setiap perubahan yang ada dan tujuannya pada akhirnya untuk kita menjadi seperti Kristus. Amin. Untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam segala hal. Mengarah kepada Tuhan. Mengarah menjadi seperti Dia. So, saudara yang kasih Tuhan, saudara siap untuk yang namanya perubahan, siap untuk berubah, ini 2 hal yang berbeda nih. Perubahan terjadi
Tapi kalau siap untuk berubah, itu kepada diri kita, saudara siap untuk berubah? Atau mungkin pertanyaannya kalau dibilang siap, ya mungkin siap nggak siap pastor ya, sama saya juga seperti itu. Tapi mari kita persiapkan diri kita berikan komitmen, oke saya mau berubah, semakin mengarah kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, karena Tuhan mau kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Nah kemudian kenapa kita perlu berubah, kita perlu bertumbuh, karena saya percaya pertumbuhan itu sedang terjadi di rumah ini. Ada amin. So get ready for a change and get ready to change because for growth is about to happen. Oke. Nah, sekarang saya mau bawa kepada hal-hal yang praktis nih. Ini satu hal yang nyata. Sebagai gembala, sebagai bapak di jemaat ini, saya mau ajak saudara boleh lihat seperti ini. Perubahan kembali itu adalah sebuah proses dan ada konsekuensi, ada akibat dari sebuah perubahan. Kita pindah ke minggu pagi, ini bukan satu keputusan yang gampang, sudah dipertimbangkan panjang, tapi ada hal-hal yang saya pernah sampaikan juga yang kita perlu lihat dan kita perlu akan kita alami. Contohnya bahwa dengan perubahan ini berarti kita kan satu gereja dua tempat ya. Satu gereja ada dua tempat yaitu di Boston dan di Rochester. Dengan ada ibadah pagi sama-sama, ini berarti apa konsekuensinya? Ini dua pastor tidak akan bisa berada di tempat yang sama. Nah itu udah pasti tuh. Gitu. Kecuali ya ada acara khusus mungkin ya seperti kemarin gitu. Tapi kan nggak mungkin. Ya mungkin aja tapi salah satu kan tetap harus ada di tempat masing-masing gitu. Nah akibat dari itu apa? Bapak Ibu Saudara mungkin akan semakin jarang untuk ketemu dengan senior pastor kita, Pastor Z. Gitu. Maka dari itu kemarin mulai berpikir lagi, oh ya setelah acara yang kita combine service, ibadah padang, kita pikir lagi, we need to make this more often, mesti lebih sering nih katanya. And then to make this regular, mesti dijadwalin tiap tahun supaya kita bisa ketemu sama-sama gitu ya. Nih Bapak Jeffrey ketua berikutnya gitu ya, udah kapan berikutnya gitu. Kapan saya balas saya di mana. Coba tolong cari yang ada pavilion. Semoga Labor Day ya, kita mau rencanain lagi nih, tapi bantu saya untuk rencanain semuanya. Gitu. Itu konsekuensi yang udah pasti terjadi gitu. Saya juga buat jemaat Boston juga akan lebih jarang untuk ada di sana. Nah terus belum kalau ada pembicara tamu gimana, wah repot kan. Itu kan pikirannya panjang, mungkin Bapak Ibu Saudara pikir oh ya ibadah pagi lebih enak ya. Tapi sebenarnya ada banyak konsekuensi. Nah kemudian dengan kalau misalnya saya pergi kemana gitu atau Pastor Z pergi kemana ke Indonesia misalnya atau ada misi atau ada conference atau ada acara keluarga misalnya. Itu bagaimana dengan kalau saya khotbah sini bagaimana dengan Boston? Atau kebalikannya kalau saya khotbah di sana bagaimana dengan di sini? Nah ini yang mau gak mau. Pada akhirnya kita akan mengalami atau menjalani yang namanya live streaming gitu. Atau alternatifnya pre-recorded message. Gitu. Jadi apakah saya khotbah di sana, di sini nontonnya di siaran langsung begitu dan nanti akan diterjemahkan atau kebalikannya. Saya khotbah di sini, Boston yang siaran langsung. Nah, saya mau sekalian kasih update ini sedikit ya tentang senior pastor kita. Jadi saudara dukung doa bahwa keluarga papa mamanya dari senior pastor kita itu seiring dengan umur, jadi perlu ada perhatian yang lebih. Dan ini adalah satu season yang baru ya istilahnya ya. Kita dukung doa biar boleh sehat baik-baik. Yang pada akhirnya itu mengharuskan beliau ini untuk pulang ke Indonesia. Minggu lalu saya ngobrol di mobil, terus beliau sampaikan seperti itu, oke, begitu. Dan rencananya itu harus kira-kira dalam hari-hari minggu ke depan. Mungkin belum begitu urgent, tapi Ron, beliau bilang bahwa saya ini udah harus dijadwalkan. Kalau sebelumnya mungkin ke Indonesia itu hanya sekedar untuk pelayanan gitu ya, pelayanan dan sekalian ketemu keluarga. Ini 1 tahun minimal 2 kali harus dijadwalkan ke Indonesia khusus untuk keluarga. Karena untuk take care, perhatikan orang tua gitu. Terus ternyata malam-malam Zoom lagi nih, WhatsApp bahwa oh ini bisa nggak Zoom 11.30 atau jam 12 malam gitu. Akhirnya ngobrol lagi, wah ternyata ini lebih urgent nih, jadi saya perlu berangkat dalam hari-hari ke depan gitu.
seperti itu karena ya saya perlu ada di sana. Terus kita bawa dalam doa hari Selasa dan singkat cerita puji Tuhan bahwa ternyata urgensinya menurun. Jadi beliau akan ke Indonesia sekitar tanggal 25 Juni yang mana dalam 2 hari Minggu saya itu harus bagi untuk khotbah di Boston karena ya ada masalah teknis dan juga di Boston itu ya intinya peran pastoral untuk saya perlu ada di sana gitu. Kalau di sini nanti untuk yang tutup ibadah, yang doa berkat bisa ada istri saya atau saya minta Bapak Mario ya gitu. Tapi itu kembali itu adalah salah satu hal yang akan kita alami. Kenapa? Karena ada perubahan. Tapi kita tidak akan berhenti untuk berubah karena kita mau terus bertumbuh. Oke. Ada konsekuensi dari yang namanya perubahan, dari pertumbuhan. Tapi itu harus kita jalani. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh untuk bersama-sama kita memberikan yang terbaik supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Akibatnya hal teknis yang lain saya mau kasih contoh, selama ini kita nih unik, kita adalah gereja etnis, itu udah satu hal yang unik. Kemudian kita dari rentang umur lumayan jauh, kemudian dari berbagai macam skill itu beda-beda. Yang saya pikirkan selalu bahwa, Pastor gimana kalau kita ada yang sarankan kita khotbah bahasa Inggris, atau kita khotbah bahasa Indonesia. Buat yang mungkin dengan bahasa Indonesianya mungkin sedikit ada tantangan, saudara menikmati dengan mendengarkan bahasa Indonesia, betul ya? Saya menikmati lebih gampang dengar bahasa Indonesia tentunya daripada dengar bahasa Inggris, kadang-kadang gak ngerti. Tapi saudara pernah pikir gak, gimana dengan anak-anak kita? Mereka gak ngerti loh, gitu. Ada contohnya satu, benar gak? Setuju gak sama saya ya? Mereka gak ngerti. Kalau ya khotbah bahasa Inggris pun, yang banyak masukan pastor khotbah bahasa Inggris. Aduh saya bilang orang tua kita itu bisa jadi nggak akan ngerti full juga. Jadi saya bertahan untuk setiap mereka. Nah hari ini saya mau ajak untuk setiap jemaat Tuhan, kita boleh memberikan bagian kita. Untuk kita boleh mengalami sebuah perubahan dalam diri kita sendiri. Kenapa? Untuk ada pertumbuhan tadi. Saya kasih contoh, saudara kalau engkau punya makanan di rumah, misalnya punya cuma 1 roti ada di meja makan, saudara tidak punya makanan lain. Engkau sebagai ayah, dan kau punya anak, misalnya istri saya lagi kerja gitu ya. Terus Jeff tanya, Papa makan apa gitu hari ini? Katakan cuma ada 1 roti. Sebagai orang tua, apa yang saudara pilih? Dua-duanya lapar. Saya percaya engkau akan berikan itu kepada anakmu, betul? Gitu. Kita bisa tahan lapar lah. Dalam arti kita berkorban gitu, untuk anak kita bisa menjadi lebih baik. Nah mungkin ini adalah waktunya untuk kita yang mungkin generasi yang sebelumnya, kita juga boleh terlibat lebih lagi untuk membawa anak-anak kita bisa lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Saya percaya kita punya hati yang sama kok. Cuma bagian kita ada hal yang kita berikan, ada hal yang kita korbankan. Tapi saudara jangan takut, oh berarti ini kayaknya bahasa Inggris nih abis ini. Enggak. Jadi kita udah rencanakan ada banyak hal yang bisa kita antisipasi istilahnya. Minggu ketiga rencananya itu saya akan khotbah bahasa Inggris. Karena memang dari anak-anak yang teenager juga mereka ada di tempat ini, mereka nggak usah ada kelas sendiri, mereka bisa mendengar langsung dan dalam bahasa Inggris pun nanti akan ada yang terjemahkan di belakang, jadi tidak ada yang terlewati, tidak ada yang diabaikan, semuanya boleh mendapatkan kesempatan yang sama, boleh mendapatkan istilahnya bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama. Itu yang menjadi salah satu contoh misalnya, contoh lain dalam perubahan ini. Kemudian kelas-kelas sofa kita, solid foundation kita, kelas-kelas pengajaran kita, itu akan ada banyak perubahan, metodenya, caranya, dan lain sebagainya. Mengantisipasi, ada yang shift 1, shift 2, shift 3, gimana nih supaya semuanya bisa mendengarkan, kan esensinya bisa terus bertumbuh, bisa mendengarkan firman Tuhan, diperlengkapi oleh firman Tuhan. Nah saya percaya gereja ini perlu fleksibel, gereja perlu beradaptasi, untuk setiap tantangan yang ada tanpa mengabaikan esensi yang ada. Ada amin? Nah berikutnya, ketika tadi kita belajar bahwa Tuhan mau kita bertumbuh, di dalam pertumbuhan ada yang namanya proses, dan proses itu memerlukan yang namanya perubahan.
kemudian tadi kita belajar tentang boundaries. Batasannya apa dalam perubahan? Yaitu firman Tuhan, kita bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus. Nah kemudian attitude kita nih, sikap hati kita. Sikap hati kita, poin yang sikap hati kita di dalam pertumbuhan. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan seperti ini. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, ini ayat yang luar biasa loh. Ini bukan hanya bisa kita terapkan di gereja, tapi saudara terapkan di tempat engkau bekerja. Saudara terapkan ketika engkau berada di rumah. Saudara terapkan ketika engkau berkumpul dalam sebuah perkumpulan, rukun-rukun dan lain sebagainya. Ini the whatever verse. There are some verses in the Bible that says started with whatever. So whatever you do, saya bagi ada 3 poin di situ ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Maksudnya apa? Berarti hal yang besar atau hal yang kecil, hal yang ringan atau hal yang berat, hal yang bahkan terlihat atau yang tidak terlihat, lakukanlah dengan segenap hati. Ada amin. Nah seringkali kan pelayanan kita banding-bandingin. Saudara, mari kita mengerti bahwa yang pelayanan di depan tidak lebih penting dari pelayanan yang di bawah atau yang pelayanan di mana aja gitu. Yang bersih-bersih hari Sabtu itu tidak kalah penting dengan yang melayani di depan semuanya, bahkan dengan saya sendiri. Karena firman Tuhan ajarkan bahwa whatever you do, berarti apapun yang kamu lakukan. Engkau nyanyi, engkau main musik, engkau operasi media, engkau bersih-bersih, engkau ngelap-ngelap mungkin, engkau merencanakan sesuatu, engkau mengatur sesuatu, lakukanlah dengan, apa katanya? Segenap hati. Nah, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Ini prinsip firman Tuhan yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Jadi engkau datang ke ibadah ini, datanglah dengan segenap hati. Jangan setengah hati, apalagi nggak punya hati. Kalau bilang nggak punya hati, engkau perlu minta hati kepada Tuhan. Aduh Tuhan, saya kayaknya enggak, kalau kata orang Sunda, tekahatean gitu. Apa ya? Hatinya nggak ada di sana gitu ya. Jadi kayaknya melakukannya setengah-setengah. Tapi firman Tuhan ajarkan, saya percaya ini adalah sebuah prinsip kesuksesan. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Oke, dengan segenap hati, bahkan lebih lagi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, saya mulai pelayanan saya dengan angkat bangku. Kemudian angkat speaker, nyetir mobil box. Tiap hari Sabtu saya tuh set semuanya, saya nyetir mobil box dengan 2 teman saya. Speaker segede-gede gitu saya bisa angkat sendiri itu, dulu lagi. Gitu. Itu angkatnya dari lantai 3 loh. Turun ke bawah, masukin ke mobil box, drum set semuanya, keyboard dengan kabel-kabelnya, jadi gulung kabel saya udah hafal lah, itu gak bisa asal gulung gitu. Mesti dipelintir-pelintir biar rata gitu. Udah gitu naikin ke ibadah kita hari hari Sabtu, siang-siang gitu ya, sekitar jam 12, jam 1, habis turunin dari pagi, masukin mobil box, bawa, nyetir, naikin, udah pulang. Wah begitu pulang, masuk ke kantor, itu kadang-kadang sekretaris yang lain-lain gitu ya, lagi pada hahaha dengan ruangan ber-AC gitu ya, kita berkeringat, aduh. Wah, tapi firman Tuhan ingetin, kamu melakukan ini untuk siapa? Kalau untuk manusia kita kecewa loh. Gua yang sibuk-sibuk loh, gua yang capek-capek, kamu enak-enakan. Enggak seperti itu. Ingat, apapun, berarti apapun, engkau masak misalnya, engkau menulis, merencanakan sesuatu, membuat sesuatu, mengatur sesuatu, lakukanlah dengan segenap hati. Wah saya percaya bosmu pun akan melihat itu ada hasil yang berbeda. Ada amin. Wah nih orang beda ya, melakukannya seneng gitu. Ketika disuruh sesuatu enggak, gua lagi gitu kan. Aduh ini si bos kemana dibilangin gini-gini. Enggak, wah sukacita aja, lakukan dengan segenap hati. Bahkan motivasinya apa? Saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Jadi saya enggak peduli mau dilihat apa enggak, mau dihargai atau enggak, saya melakukannya untuk Tuhan. Wah, hal yang paling berat waktu awal pertumbuhan rohani saya itu saya disuruh jadi usher. Waduh kebayang, saya bukan tipe orang yang senyum, saya orang yang melankolik, yang introvert gitu ya, yang lebih diem gitu, suruh setiap pagi, hai apa kabar, kayaknya berat gitu.
Saudara kalau senyum kan itu ada yang namanya politician smile. Ternyata kalau senyum yang dipaksa itu, otot yang bekerja itu hanya otot sekitar mulut. Itu nggak bisa dibohongi. Kalau hati kita nggak suka cita, itu senyum bisa. Tapi otot mata itu nggak bekerja, itu ada sainsnya loh. Tapi kalau hati kita suka cita, itu beda ketawanya. Apa kabar? Seneng. Nggak cuma, kadang-kadang anak saya ini agak susah. Jeff, foto senyum dong Jeff. Cuma mulut gitu. Kamu yang seneng gitu, mau difoto sama-sama gitu. Nggak ada dari hati gitu. Benar ya? Nah ini kan dibilang apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Berarti itu aduh segenap hati, full heart gitu. Wah saya melakukannya ini untuk Tuhan. Wah saya percaya ini kalau firman ini kita lakukan, ini meminimalisasi nggak ada tuh yang namanya bakal komplain-komplain, protes-protes. Saya udah suruh ngangkat peralatan, nanti minggu sore kembali ya, itu setelah ibadah beresin lagi tuh. Bungkus lagi, semuanya packing lagi, masukin lagi ke mobil box. Orang mungkin makan siang, saya makan siang jam 3-an. Setelah semuanya beres, masukin lagi, naik dulu ke lantai 3 ke studio musik kita. Udah gitu jadi usher, suruh bikin media, suruh ngeprint, belajar komputer. Padahal otak agak repot begini gitu ya. Jadi belajar tuh, wah klik-klik salah mulu, bikin PowerPoint. Ternyata berguna loh PowerPoint, sampai sekarang bisa bikin PowerPoint gitu. Bisa animasi, benar gak? Lakukan dengan sukacita. Kembali seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kalaupun kita perlu mengalah, kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu memberikan sesuatu, kita perlu mendukung sesuatu, dalam hal apapun, lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita beri yang terbaik. Ada amin. Kenapa? Karena kita memberikannya untuk Tuhan kita. Jadi kalau kita mengalah, kita berkorban bahkan, apalagi melakukan hal yang baik ya, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya dengan memberikan yang terbaik. Wah itu akan memiliki hasil yang terbaik. Dan akan menentukan nasibmu juga. Engkau akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. So Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa, saya bayangkan begitu luar biasanya ketika gereja Tuhan ini boleh bersatu, berjalan bersama-sama sehati dan sepikir. Di mana kita boleh mengingat sebenarnya. Anyway kalau dikatakan melayani itu kan melayani itu adalah satu hal yang kita lakukan buat orang lain ya, bukan buat kita gitu. Yesus melayani kita, dia berkorban untuk kita. Dia gak peduli akan dirinya sendiri, tapi dia melakukannya untuk kita bisa diselamatkan. With the same attitude. Let's do it for Jesus Christ, as the Bible says. Nah, kemudian yang terakhir, untuk berikutnya, ini firman Tuhan mengajarkan kita tentang unity and maturity in the body of Christ. Efesus pasal keempat, sekarang ayat yang ke-16 ya, tadi sebelumnya ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan seperti ini, from him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Dan ini firman Tuhan mengajarkan kita tentang yang namanya kesatuan dan kedewasaan. Dalam arti apa? This is so amazing illustration or analogi ya, analogi yang luar biasa tentang satu tubuh. Itu udah firman Tuhan gak akan salah. Jadi dikatakan di sini, from him the whole body. Berarti semua, di mana ada bagian yang berbeda, ada fungsi yang berbeda, ada bentuk berbeda, ada tugas yang berbeda, ada hal yang berbeda, ada kemampuan yang berbeda. Tetapi the whole body itu joined, disatukan gitu. Dan held together, diikat. Dalam bahasa Indonesia diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Dalam arti apa? Kita beda-beda bagian, beda-beda pelayanan, kita beda-beda mungkin skill, talenta kita beda, skill kita beda, gift kita beda, tetapi kita disatukan dalam satu tubuh, di mana pada akhirnya semuanya itu terlibat, semuanya terhubung, semua bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Semua bersama-sama saling membangun, bertumbuh bersama-sama. Pada akhirnya ada satu tubuh yang luar biasa. Kita boleh melakukan satu hal yang luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini adalah panggilan kita saat ini, hari ini, pagi ini, untuk kita boleh mengambil posisi kita di dalam yang namanya pertumbuhan, di dalam
termasuk perubahan-perubahan yang ada. Apapun talents dan gifts yang saudara miliki, dimanapun pelayanan saudara, kita adalah bagian dari satu tubuh, di mana kita perlu satu di dalam Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, mungkin yang kita lakukan bukan untuk kita sendiri, tapi buat orang lain. Tapi yang pasti kita memberikan yang terbaik sebagai satu tubuh, untuk tubuh itu bisa sehat, untuk tubuh itu bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh saling mendukung, saling memberi, saling berkorban, kita boleh sehati, boleh sepikir sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu gereja, di dalam kita menjalankan perintah yang dari Tuhan. Wah, saya bayangkan gereja akan menjadi kuat luar biasa ketika gereja berjalan di dalam kesatuan. Saudara, strategi iblis itu adalah yang namanya perpecahan. Ketika kita mulai terpecah, disitulah ya kita akan bubar gitu. Tapi ketika kita sehati, sepikir dalam Tuhan, kita tahu mungkin oh iya saya harus memberikan, ini waktunya buat saya untuk melayani. Saya mau katakan di sini ada, katakanlah kita ada generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda ya. Untuk generasi yang lebih muda, mereka membutuhkan setiap kita. Karena mereka lack in wisdom. Firman Tuhan katakan seperti itu. Yang generasi tua miliki, generasi sebelumnya yang lebih tua, saya katakan bukan menjadi tua ya. Kalau dibilang saya dengan Bapak Mario mungkin bedanya 3-4 tahun mungkin, tapi saya tetap lebih tua gitu ya. So older generation itu punya yang namanya hikmat yang dari Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh generasi muda. Generasi muda punya apa? Mereka punya yang namanya kekuatan. Tapi mereka perlu bimbingan dari kita. Ya mungkin kita kekuatan agak berkurang gitu. Ada yang gak terima di sini mungkin. Saya aja kadang-kadang aduh otak kayaknya masih pengen begini tapi pas lari ngos-ngosan ya, udah gak kuat badannya gitu. Gak bisa bohong. Dalam arti kita saling membutuhkan. So dimanapun posisi kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun yang mungkin nanti akan kita jalani bersama-sama. Mari kita punya satu attitude yang benar, kita berjalan dalam satu jalan yang benar, dalam panduan firman Tuhan, dan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak takut terhadap perubahan, kenapa? Karena kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kembali, ada kuasa di dalam namanya kesehatian, ada kuasa di dalam yang namanya ketaatan. So, saya mau tutup dengan ini, change for growth. Pagi ini saatnya untuk kita memang pertama kali kita pindah ya dari ibadah sore ke ibadah pagi. Saya mau ajak kita boleh menjadikan ini sebagai sebuah momen yang baru, permulaan yang baru, momen perubahan atau sebagai momentum untuk kita boleh bertumbuh baik di dalam kualitas kerohanian kita, di dalam kehidupan kita secara umum, ataupun kita bertumbuh di dalam kuantitas, dalam jumlah kita. Pada akhirnya kita boleh terus bertumbuh menjadi gereja yang lebih sehat, lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih berbuah, menjangkau, memberkati, membawa orang untuk dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari jangan kita takut akan yang namanya perubahan. Ada amin? Dan kita boleh terus siap untuk kita boleh berubah. Ada amin? So, kita boleh siap selalu untuk ikut yang namanya pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita beri yang terbaik, kita usahakan yang terbaik, dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan kita. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan, biar firman Tuhan boleh menetap, berakar kuat dalam hati setiap jemaat Tuhan, hamba-Mu tidak terkecuali tempat ini Tuhan. Berdoa biar boleh ada pekerjaan dari Roh Kudus yang boleh menerangkan lebih lagi, menjelaskan lebih lagi, mewahyukan lebih lagi, sehingga firman Tuhan boleh nyata secara pribadi, dibukakan buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan yang tolong buat setiap kami, pada akhirnya kami boleh mengambil keputusan selalu untuk memberikan komitmen untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman, atau kami boleh diperkaya dengan informasi, tetapi sungguh Tuhan, firman boleh bekerja dalam kehidupan kami yang mengubahkan kami, membawa sebuah transformasi yang nyata yang luar biasa, dan bawa kami untuk boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapak berdoa biar setiap hal yang kami boleh terima, setiap tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan, yang Tuhan berikan dalam tangan kami, itu boleh terus bertumbuh Tuhan. Tuhan yang boleh perlengkapi setiap jemaat Tuhan. Tuhan boleh equip them, enable them, empower them in so many roles that they are having right now. Di dalam gereja Tuhan,
di dalam rumah tangga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, dalam setiap peran yang mereka jalankan Tuhan. Berdoa sungguh di dalam nama Tuhan Yesus boleh ada kemaksimalan. Dan biar hari ini Tuhan, seiring dengan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh menerapkan hal-hal yang sederhana. Kami melakukan segalanya untuk Engkau dan karena Engkau. Kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kami melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berdoa boleh ada gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, gereja yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya gereja yang boleh menjadi berkat, gereja yang boleh menjangkau banyak orang, memuliakan Yesus, membawa banyak orang pada kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus dibenteraikan firman Tuhan. Haleluya. Amin.